Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil dari pekerjaan kami, yaitu tentang Shift Plan Studio, yaitu kami menyediakan jasa desain bangunan tempat tinggal dan gedung tinggi dengan konsep SDGs menggunakan software BIM atau Building Information Modeling. Kemudian dari anggota kelompok, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Alfa Nadif, kemudian ada Amabel Rayanita Hakim, ada Dika Dava, ada Andi Prantabangun, dan terakhir Ananis Sulaili. Nah, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang. Latar belakang di sendiri yaitu bisnis properti merupakan jenis bisnis yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak, khususnya tempat tinggal dan bangunan konvensional. Perkembangan bisnis properti terus berkembang hingga era modern saat ini, sebab properti merupakan suatu kebutuhan primer yang sebagian besar ingin dimiliki oleh semua orang. Pertumbuhan bisnis properti yang semakin pesat tidak hanya memberikan keuntungan bagi para pengembang dan perusahaan konstruksi, namun juga mendatangkan peluang bisnis baru bagi wirausaha. Salah satunya adalah jasa desain bangunan, baik untuk tempat tinggal maupun untuk keperluan bisnis. Di zaman modern saat ini, pembangunan di berbagai sektor dan lapisan masyarakat kian meningkat. Belakangan ini semakin marak pembangunan rumah tempat tinggal, kantor, ruko, perumahan, dan bangunan-bangunan lainnya. Namun sangat disayangkan sebagian besar pembangunan tersebut tidak berlandaskan pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs (Sustainable Development Goals), sehingga keberadaan bisnis jasa desain bangunan yang berkonsep SDGs sangat dibutuhkan. Dengan adanya jasa kami yang bernama Shift Plan Studio, harapannya permasalahan yang akan terjadi di generasi yang akan mendatang mengenai kerusakan lingkungan akibat pembangunan dapat diminimalisir. Jasa ini akan berlokasi di wilayah Kota Malang dan sekitarnya dengan melihat perkembangan konsumen terlebih dahulu. Kemudian deskripsi usaha akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk tujuannya itu menyediakan jasa pembuatan desain properti baik untuk tempat tinggal maupun gedung tinggi dengan konsep SDGs. Dalam usaha ini, kami pun menawarkan berbagai konsep desain bangunan yang memiliki tujuan untuk pembangunan berkelanjutan, di mana konsep seperti ini masih jarang ditemui di luar sana. Next. Untuk konsumen potensialnya, jasa pembuatan desain properti konsep SDGs ini memiliki pasar dan konsumen yang bervariasi. Bisa dari perorangan, misalnya dia membuat rumah, kemudian bisa juga organisasi ataupun perusahaan yang ingin membuat kantor dengan sistem SDGs. Next. Untuk jasa, kami memberikan jasa pelayanan dalam berupa desain properti atau bangunan dengan konsep SDGs. Untuk proses desainnya, kami menggunakan software BIM atau Building Information Modeling yang akan lebih mengutamakan efisiensi baik dari segi pelaksanaan maupun perhitungan. Dengan menggunakan software tersebut, maka konsumen akan lebih tertarik karena kelebihan yang kami berikan. Next. Untuk sumber daya keahlian anggota kami, ada Alfa Nazif dengan keahlian Autodesk Revit dan AutoCAD, kemudian ada saya, Amabel, dengan keahlian Microsoft Word dan Excel, kemudian Andika Dava dengan keahlian Autodesk AutoCAD dan Microsoft Word, ada Andi Bangun dengan keahlian Microsoft Word dan Excel, dan ada Ananis Sulaili dengan keahlian Microsoft Word dan Excel. Next. Untuk struktur organisasinya, untuk Chief Executive Officer ada Andika Dava Ramadan, dan untuk Financial Manager ada Amabel Rahanita Hakim, untuk Desainer Alfa Nazif Mazaya, Marketing Officer Ananis Sulaili, dan terakhir Andi Prantabangun sebagai admin. Next. Untuk uraian tugas, Chief Executive Officer bertanggung jawab atas keseluruhan operasi bisnis, perencanaan strategis, dan koordinasi secara keseluruhan. Dan untuk Financial Manager, bertugas untuk mengatur keuangan, menata pembukuan, dan juga menyiapkan laporan keuangan. Untuk desainer, mendesain berdasarkan survei pasar atau request dari si konsumen tersebut. Kemudian untuk admin, bertugas untuk mengirim contoh desain di media sosial. Dan yang terakhir, marketing officer, bertugas untuk membuat rencana strategi pemasaran dan juga pengembangan usaha. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan pemasaran. Jadi untuk pemasaran ini untuk dapat menjalankan dan mengembangkan usaha ini, maka langkah yang diambil adalah dengan mengembangkan atau
dengan mengembangkan cara atau strategi pemasaran, yaitu berupa menawarkan jasa melalui media online seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya, serta menggunakan platform freelance seperti Fiverr, Freelancer, dan LinkedIn. Nah, dengan menggunakan platform tersebut, maka kami lebih mudah mengunggah portofolio hasil desain yang akan menarik peminat konsumen. Selain melalui media online, pemasaran juga dapat dilakukan dengan media offline, seperti menempelkan dan menawarkan secara langsung menggunakan pamflet atau selembaran yang membuat informasi, usaha, dan jasa yang ditawarkan serta mencari dan menawarkan secara intensif kepada para pengusaha baru yang sedang berkembang. Next. Kemudian terkait dengan keuangan, di awal ini ada modal awal usaha, beberapa jenis peralatan seperti mouse dengan jumlah 150.000, kemudian printer dengan harga 1 juta, kemudian meja dan kursi dengan harga 1.500.000, kemudian hard disk dengan harga 850.000, kemudian kertas HVS 230.000, alat tulis 200.000, kabel extension 150.000, kemudian WiFi 300.000 dengan total 4.370.000. Next. Kemudian untuk fixed cost dan variable cost, untuk biaya fixed cost per bulan, yaitu ada WiFi, itu per bulannya sebesar 300.000. Kemudian untuk biaya variable cost, ada 3 indikator, yaitu tinta dengan harga 150.000, kemudian kertas HVS 50.000, kemudian kertas HVS F4 55.000 dengan total 255.000 rupiah. Next. Kemudian untuk biaya produksi dan harga jual, yaitu kaitannya dengan bentuk jasa dan harga jual. Yang pertama ada desain properti bangunan, itu harga jualnya mulai 20.000 per item. Kemudian desain bangunan basic, yaitu meliputi proyek dengan total luas pekerjaan kurang dari 400 meter persegi, itu harga jualnya mulai dari 500.000, maaf ini salah ketik, harusnya 500.000. Kemudian desain bangunan standar, itu meliputi proyek dengan luas pekerjaan 400 sampai 1.000 meter persegi. Nah, itu mulai dari 1.500.000. Kemudian desain bangunan premium, itu meliputi proyek dengan luas pekerjaan lebih dari 1.000 meter persegi. Itu harga jualnya mulai dari 2 juta. Next. Untuk target keuntungan dan net profit, untuk bulan pertama itu targetnya 3 juta dari desain, bulan kedua 5 juta, bulan ketiga 6 juta, kemudian bulan keempat 7 juta. Nah, untuk perhitungan net profit-nya dalam 4 bulan, pendapatan kotor diperoleh 21 juta, kemudian pengeluarannya itu dari variable cost dan fixed cost ditambah hasilnya 555.000. Pengeluaran minimum dalam 4 bulan itu 2.220.000. Kemudian pendapatan bersihnya 18.780.000. Nah, untuk margin laba bersih, perhitungannya pendapatan bersih dibagi dengan pendapatan kotor. Hasilnya adalah 89%. Next. Selanjutnya untuk BEP akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang break-even point atau BEP, di mana dengan biaya tetap 300.000 dan biaya variabel yaitu Rp0 dan harga rata-rata jual itu 1 juta rupiah. Perhitungan BEP menggunakan rumus biaya tetap dibagi harga jual dikurangi oleh biaya variabel, yang dimana hasilnya yaitu 1 desain. Next. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rencana dan penggunaan anggaran. Next. Sumber modal awal. Dana awal yang digunakan untuk memulai usaha ini diperoleh dari pemilik usaha dan calon investor. Baik, di sini sudah ada RAB atau rancangan anggaran biaya. Seperti yang sudah tertera di situ, ada mouse wireless dan keyboard, printer, meja dan kursi, hard disk eksternal, kertas HVS, alat tulis kantor,
kabel extension, dan juga WiFi dengan total yaitu Rp4.370.000. Lalu selanjutnya bagian penutup akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk jasa yang kami tawarkan di sini merupakan suatu ide bisnis yang dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan karena dari permintaan akan jasa desain pembangunan properti akan terus meningkat. Nah, apalagi dari konsep yang kita angkat ini mengenai konsep dan tujuan dari SGDS. Nah, kemudian kami harap dengan adanya proposal ini atau ide bisnis ini nanti kami bisa merealisasikan usaha yang telah kami rancang. Nah, setelah itu kami juga sangat mengharapkan saran dari semua pihak sebelum dan setelah pembuatan dari ide bisnis yang kami susun ini. Nah, kemudian untuk harapan yang kami inginkan agar jasa yang kami buat dapat berjalan dengan baik sehingga dapat berkembang menjadi usaha besar dan dapat diperhitungkan di Indonesia untuk kedepannya. Dan untuk para kalangan masyarakat, kami mengharapkan bisa menerima jasa yang telah kami tawarkan. Nah, untuk yang kelima yaitu bagian lampiran. Mengenai analisa SWOT yang ada pada ide bisnis kami, yang pertama kekuatannya yaitu menggunakan software BIM yang membuat pelaksanaan proyek konstruksi bisa lebih efisien. Nah, sedangkan untuk kelemahannya sendiri, dari kurangnya kualitas SDM yang akan menghambat proses pengerjaan proyek. Nah, untuk peluangnya, ketertarikan customer karena masih jarang yang menyediakan jasa seperti ini dalam lingkup mahasiswa. Sedangkan untuk ancamannya sendiri, yaitu untuk pesaing yang menggunakan jasa sama dengan saat ada di lingkup mahasiswa seperti kita saat ini. Nah, untuk bisnis model Canvas-nya sendiri, yang pertama ada key partners. Untuk aplikasi ini, kami akan bekerja sama dengan aplikasi yang sudah ada sebelumnya yang menyediakan layanan jasa desain. Nah, untuk resource-nya sendiri, sumber daya yang kita miliki adalah jasa desain rumah dan gedung tinggi dengan sistem SDGS. Untuk value proposition-nya sendiri, dengan adanya jasa kami, harapannya permasalahan yang akan terjadi di generasi yang akan mendatang mengenai kerusakan lingkungan akibat pembangunan dapat diminimalisir. Nah, untuk reviewnya modelnya, untuk pelanggan membayar kami atas hasil desain yang telah dibuat, kemudian mereka dapat membayarnya dengan menggunakan e-wallet yang bekerja sama dengan aplikasi yang bekerja sama dengan kami nantinya. Untuk channelnya sendiri, nanti kami pada aplikasi yang menyediakan layanan berbagai tawaran pekerjaan, contohnya seperti Jobstreet. Untuk customer relation-nya sendiri, dari kami ingin berinteraksi dengan customer secara terbuka. Nantinya customer bisa menjelaskan tipe bangunan atau tipe rumah apa yang mereka inginkan. Nah, kemudian dari kami akan merancang bangunan tersebut sesuai dengan sistem SDGS. Dan apabila nanti customer kurang puas, kami juga menerima revisi dari mereka dengan batas waktu tertentu. Sedangkan untuk customer segment-nya sendiri, target dari customer kami adalah mereka yang sudah memiliki penghasilan sendiri. Untuk kisaran usianya dari usia 21 ke atas, dan mereka yang membutuhkan desain bangunan. Untuk aktivitasnya sendiri, dengan jasa desain yang kami miliki, kami akan menawarkan jasa desain rumah dan gedung tinggi sesuai dengan sistem SDGS di aplikasi yang akan bekerja sama dengan kami nantinya. Nah, sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.